terkait dengan perkembangan perkara sejauh ini, tadi sudah juga disebutkan di awal bahwa untuk Undang-Undang Minerba ini saya rasa sama semua rata-rata di bulan Juli ya. Untuk formilnya diajukan pertama kali ini tanggal 23 Juli 2020 yang sudah dicatat di BRPK dan sudah dilakukan sidang sebanyak 7 kali. Dan dalam perkembangannya juga, apakah masuknya norma ini secara instan serta merta tanpa kajian, ya, atau memang ini butuh norma yang memang dikaji? Kenapa saya mengatakan itu? Pertama, mungkin dia kalau dia instan, ini seolah-olah mau menjawab. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan berjumpa secara virtual melalui media Zoom ini. Pada kesempatan kali ini Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau yang kita kenal dengan PUSEP ini mengadakan diskusi terkait dengan apa kabar Judicial Review Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, diskusi kita sore hari ini amat sangat menarik sekali karena sebelum kelahiran Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 3 tahun 2020 ini sempat menjadi highlight atau menyita perhatian publik. Karena selain serat akan kepentingan politik dan juga korporasi besar, ada beberapa muatan atau isu dalam Undang-Undang 3 tahun 2020 ini yang menjadi perhatian. Di antaranya ada isu terkait carry over, terkait pelanggaran prinsip keterbukaan, terkait dengan bukan undang-undang perubahan tapi undang-undang pergantian ataupun materi perubahannya lebih dari 50%. Kemudian juga terkait dengan tidak ada aspirasi daerah. Selain itu Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang 3 tahun 2020 ini masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, bahkan salah satunya ada yang dilakukan uji formil. Uji formil ini juga mengindikasikan adanya proses penyusunan undang-undang ini yang tidak sesuai jalur. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebagai informasi bahwa sidang undang-undang judicial review Undang-Undang Minerba ini terakhir kali disidangkan pada bulan November tahun lalu, ataupun udah sekian bulan ditunda karena adanya sengketa pilkada. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita perkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Ibnu Sina Chandranegara. Beliau merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga merupakan kuasa hukum dari perkara 60 terkait dengan uji formil Undang-Undang Minerba ini. Kemudian yang kedua ada pemateri kita Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yakub yang merupakan advokat senior dan juga memiliki kepedulian terhadap tata kelola pertambangan kita. Jadi kedua pemateri kita Bapak Ibu sekalian sudah tidak diragukan lagi kapasitas dan juga kepeduliannya terhadap pertambangan di Indonesia. Saya beri kesempatan yang pertama kepada Bapak Dr. Ibnu Sina untuk menyampaikan materi diskusi pada sore hari ini. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Wirdan. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan yang saya hormati Pak Wisman dan juga Pak Bahrul Ilmi Yakub, sejawat dan juga sesama yang menjadi kuasa dalam perkara pengujian Undang-Undang Minerba ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, itu menjadi hal yang paling penting ternyata dalam beberapa tahun belakangan ini, jadi hal yang mahal. Tidak hanya juga sehat yang mahal, tapi punya surat sehat itu juga mahal. Nah, ada beberapa hal yang kemudian ingin saya sampaikan. Izinkan saya untuk dapat share bahan yang sudah saya siapkan sejak beberapa waktu lalu sebelum penundaan dan perkembangannya setelah hari ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya, dan juga bisa kita cermati dari putusan Mahkamah Konstitusi yang baru selesai tadi sebelum asar, dan
dan perkembangan terbarunya. Dalam konteks ini saya menyampaikan pandangan lebih banyak dari segi praktisi advokat, dan nanti di bagian akhir perkembangan ini juga saya sampaikan dalam pendekatan lebih ada aspek teoritis dan juga dikaitkan dengan hal yang sifatnya lebih praktis. Ada beberapa hal. Pertama ialah terkait dengan perkara yang kemudian diajukan terkait dengan Undang-Undang Minerba yang diajukan setahun yang lalu. Yang pasti yang kami semua pemohon dan juga kuasa, saya yakini sekali, kita mengalami dan semua masyarakat pada umumnya dan pemerhati di bidang energi pasti merasakan ada pertanyaan besar ya dalam kurun waktu yang tidak begitu tepat dan waktu yang sangat cepat terjadi perubahan hukum di berbagai macam bidang dengan sangat masif dampaknya, tapi polanya seragam, yaitu tidak melakukan pembahasan mendalam, tidak cermat dalam pembentukan, materinya itu banyak mengenyampingkan pihak-pihak yang terdampak dan dibentuk dengan cara yang terburu-buru, hasty discussions. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan beberapa pemohon dan beberapa pihak itu menguji beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Minerba. Dalam konteks Undang-Undang Minerba ini, saya kebetulan didudukan dalam pemohon pengujian formil. Apa yang kemudian menjadi argumentasi dari pengujian dalam aspek segi formil ini akan saya uraikan, lalu kemudian bagaimana perkembangannya dan apa dampaknya dengan kondisi yang saat ini sudah tadi Mas Firdan juga sudah menguraikan, sudah terhenti sejak November ini, maka apa yang kemudian sudah berdampak. Pertama ialah dalam perkara nomor 60 ini, prinsipal kami itu terdiri dari berbagai macam kualifikasi, mulai dari 2 anggota DPD, kemudian ada gubernur, ada 2 individu warga negara yang concern di bidang mineral dan batu bara, dan 2 mahasiswa, yang 1 mahasiswa yang kemudian bergerak di concern di bidang energi, pertambangan dan batu dan mineral. Lalu kemudian 1 mahasiswa lagi adalah organisasi mahasiswa hukum pada umumnya yang bergerak di bidang reformasi hukum dan concern di sana. Dan para pemohon ini juga kami yakini mempunyai kualifikasi legal standing yang memenuhi dan juga lintas kepentingan yang baik langsung maupun tidak langsung, yang pada pokoknya sudah diuraikan kepentingan hukum mereka dalam menggugat Undang-Undang Minerba dengan pendekatan formil. Dan ada beberapa alasan yang ingin saya kemukakan kembali, beberapa alasan karena dalam konteks ini pemohon saya adalah berkedudukan sebagai pemohon formil, penguasa formil, maka banyak berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Undang-Undang Minerba kemarin itu 3/2020 itu dibentuk dengan berbagai macam persoalan. Mulai pertama ialah ada proses yang kemudian memanfaatkan momentum proses persidangan daring, dan di saat yang bersamaan juga praktek serupa dilakukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan undang-undang yang lain yang dilakukan proses pembentukannya, mulai dari KPK dan lain sebagainya sampai ke undang-undang terakhir itu Undang-Undang MK. Jadi polanya cenderung sama. Tapi untuk konteks Minerba ini dilakukan dengan cara berbagai macam persoalan. Mulai dari misalnya ialah proses penyusunan DIM yang belum selesai, tapi kemudian diklaim selesai. Ini menjadi persoalan yang krusial. Kalau kemudian kita semua mengingat Undang-Undang 15 tahun 2019, pasal 71A, itu sudah menegaskan tentang apa yang dimaknai sebagai carry over. Jadi carry over atau kemudian undang-undang yang belum selesai dari periode sebelumnya ke periode yang baru, itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah telah dilakukan pembahasan DIM. Dan
hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya, padahal sebagaimana bukti yang dimiliki dalam perkara inkasu kami ya, itu tidak terdapat satupun DIM RUU Minerba. Itu pun diamini. Ada surat yang menyatakan bahwa memang belum ada DIM-nya. Lalu kemudian dan sudah kami pastikan sekali dari bukti yang dimiliki bahwa tidak ada laporan juga hasil pembahasan DIM karena memang belum ada pembahasan DIM-nya. Artinya dari konteks yang demikian ini, maka secara prosedur kami mengkualifikasinya sebagai inappropriate procedure, yang artinya prosedur pembentukan ataupun pembahasan ataupun pada akhirnya jadinya Undang-Undang Minerba ini tidak sesuai. Disebabkan salah satu hal yang utama adalah kualifikasi carry over sebagaimana ditentukan dalam pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang P3 itu tidak mampu dipenuhi. Nah, sejauh ini pembuktian sudah dilakukan dengan menghadirkan ahli dan juga bukti-bukti surat yang diajukan. Dan ini menjadi concern utama mengapa Undang-Undang Minerba itu sebetulnya tidak bisa dibahas karena memang dalam periode ini karena memang belum ada DIM-nya. Lalu kemudian yang dikemukakan juga tadi di muka oleh moderator Mas Wirdan bahwa melanggar prinsip keterbukaan. Jadi memang pembahasan ini tidak dapat dipungkiri. Proses pembahasan Undang-Undang Minerba ini dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, dimulai dari pertengahan sampai akhir Februari 2020 dilakukan dan tertutup di saat yang bersamaan juga tidak ada sama sekali mekanisme yang memudahkan berbagai macam pihak untuk kemudian menyampaikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Dan kita juga nggak bisa mengetahui perkembangannya. Yang terjadi pada saat itu, kalau masih diingat bersama di medio Februari dan di akhir Februari tiba-tiba masuk overlap dan akhirnya menjadi salah satu undang-undang yang dibahas dalam paripurna. Ini menjadi hal yang krusial. Selain itu, beberapa dalil lainnya yang kemudian dikemukakan dalam permohonan adalah keterlibatan DPD. Hal ini juga didasari oleh beberapa anggota DPD yang juga merupakan komite pembentukan undang-undang yang berasal dari DPD, ternyata tidak dilibatkan. Terlepas dalam proses pemberian keterangan oleh DPD sendiri, merasa bahwa DPD itu memberikan keterangan dalam konteks memberikan masukannya dalam Undang-Undang Minerba, tetapi di saat yang bersamaan itu masih berbentuk dalil kalau menurut saya, dan perlu dibuktikan lebih jauh, karena pengujian formil, sebagaimana dimaksudkan oleh PMK yang baru, memang ini menyangkut fakta. Sehingga ketika ada fakta tersebut, maka tinggal dibandingkan mana yang lebih kuat dalam menjelaskan hal tersebut. Dan yang paling krusial ialah bahwa DPD mempunyai peranan penting. Diyakini oleh kami bahwa DPD mempunyai peranan yang penting, dan itu juga membuat proses pembentukan undang-undang, perubahan undang-undang ini harus bersifat lebih rasional. Tidak bisa kemudian ngebut dan mengakibatkan proses pembentukan undang-undang Minerba itu nanti pada akhirnya sebagaimana diketahui pada umumnya ternyata cenderung nampak oligarkis. Di saat yang bersamaan ada proses dekriminalisasi beberapa tindak pidana yang politik hukumnya sendiri secara hukum pidana belum jelas, seperti itu. Lalu kemudian pengambilan keputusan ini juga menjadi hal yang penting ya. Pengambilan keputusan ini menjadi hal yang penting karena dibuktikan dengan kehadiran fisik dan tanda tangan daftar hadir. Cuma memang kalau disimak bersama tadi, kalau rekan-rekan semua menyimak bersama putusan MK tentang KPK barusan ya, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon dalam Undang-Undang KPK dan termohon Presiden dan DPR itu tidak dapat membuktikan mengenai kehadiran selama tidak berbentuk audio visual atau audio. Jadi ternyata agak sulit ini untuk membuktikan soal ini. Ini dari perkembangan yang terbaru ya. Jadi dalam
dalam argumentasi hakim tersebut, majelis ya, 8 majelis yang berpendapat menolak permohonan pemohon dalam putusan tadi, bisa disimak bahwa terkait ini memang didalilkan oleh kami dengan berbagai macam bukti yang dilampirkan, tetapi pendapat MK bahwa untuk dapat membuktikan dalil ini ialah harus berbentuk audio visual ataupun visual atau audio. Jadi sehingga dapat memverifikasi secara detail memang yang bersangkutan itu hadir. Ketika ini cacat dilakukan dan mampu dibuktikan, maka secara jelas undang-undang tersebut bertentangan dengan pembentukan undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang serta-merta dapat dinyatakan tidak mengikat dan dibatalkan secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa memang untuk persoalan ini didalilkan, tapi kita nggak tahu ke depannya, karena persoalannya ialah apakah kemudian mampu dibuktikan sebaliknya, bahwa terdapat kehadiran fisik dan tanda tangan yang dapat dibuktikan bahwa memang tersebut hadir. Dan ini menjadi salah satu perkembangan yang bisa disimak dari putusan MK yang baru disebutkan tadi siang. Dan beberapa juga dalil yang dikemukakan dalam pengujian formil, salah satunya yang krusial dikemukakan oleh dalam permohonan nomor 60 adalah undang-undang yang sekarang ini itu bukan undang-undang perubahan, melainkan undang-undang yang baru atau pergantian. Karena jumlah pasal atau norma yang berubah itu banyak sekali. Dengan jumlah yang dihapus itu 18. Kalau kemudian dianalisis lebih jauh dengan dibandingkan dengan Undang-Undang 4 tahun 2009 dan juga berkaitan dengan beberapa putusan MK terkait putusan dalam perkara Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, banyak yang tidak lagi sejalan sebetulnya, sehingga dan perubahan yang baru ini bahkan merubah beberapa hal-hal yang penting sehingga mengakibatkan sebenarnya ini adalah undang-undang yang baru. Dan ini sebetulnya menjadi hal yang menarik juga untuk dapat MK memberikan pandangan apakah sebenarnya yang disebut perubahan itu harus seperti apa kualifikasinya, sehingga tidak bersifat memaksakan dan tidak proporsional dalam menguraikan undang-undang perubahan yang dimaksud dalam konteks perkara pengujian formil Undang-Undang Minerba. Lebih jauh terkait dengan perkembangan perkara sejauh ini, tadi sudah juga disebutkan di awal bahwa untuk Undang-Undang Minerba ini saya rasa sama, semua rata-rata di bulan Juli ya. Untuk formil ini diajukan pertama kali ini tanggal 23 Juli 2020 yang sudah dicatat di BRPK dan sudah dilakukan sidang sebanyak 7 kali. Dan dalam perkembangannya juga sudah pemeriksaan ahli dari pemohon, khususnya pemohon pengujian formil. Dan terakhir kali itu ialah tanggal 8 Desember 2020. Dari hal tersebut hingga saat ini pertanggal 30 April ini ketika PowerPoint ini dibuat dan sekarang tanggal 1 Mei sidang selanjutnya belum diselenggarakan. Tapi dalam perkara-perkara yang lain di mana saya kuasa ataupun ahli sudah mulai diselenggarakan terkait dengan sidang tahapan selanjutnya dari pengujian formil maupun pengujian material di beberapa undang-undang setelah penundaan disebabkan karena sengketa pilkada. Ini menjadi perkembangan perkara terkini. Sekarang beberapa hal yang kemudian saya mau memberikan pandangan terkait pengujian formil ini, bahwa pengujian formil yang dilakukan dengan pengujian material yang dilakukan juga oleh rekan-rekan yang lain, para pemohon yang lain yang bergabung itu dalam perkara yang dijadikan satu ini, pengujian formil ini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari pengujian formil. Artinya dia tidak menyangkut materi ayat atau pasal tertentu dalam Undang-Undang Minerba, melainkan proses pembentukannya secara keseluruhan. Bahkan dalam perkembangan doktrin terkini sampai kepada taraf sosialisasi undang-undang tersebut. Ketika undang-undang tersebut disahkan, bagaimana proses sosialisasinya sampai ke situ dalam perkembangan doktrin. Dan akan tetapi dalam ketentuan PMK yang baru ya, PMK nomor 2 tahun 2021, 14 April yang lalu diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi,
disebutkan bahwa pengujian formil itu hanya menyangkut pembentukan. Sedangkan dalam PMK yang lama disebutkan terkait dengan pembentukan dan hal lain selain dari pengujian material. Jadi PMK yang baru ini lebih sempit. Tetapi kalau yang paling menarik adalah melihat putusan MK yang baru tentang KPK pada hari ini, pengujian formil itu kembali diperluas. Jadi sebenarnya soal ruang lingkup ini bisa melihat putusan yang terbaru soal KPK bahwa pengujian formil itu lebih luas dari hukum acaranya yang baru disahkan tanggal 14 April. Ini masih menunjukkan bahwa masih ada belum ada bentuk yang firm tentang pengujian formil sampai berubah lagi beberapa hari kemudian di bulan Mei ini tentang ruang lingkupnya yang jauh lebih luas. Dan di saat yang bersamaan, ini saya buat tanggal 30 April, PowerPoint ini, saya menyebutkan bahwa kalau memang pengajuannya itu tenggang waktunya itu 45 hari, idealnya putusannya juga 45 hari. Tapi kemudian dengan putusan yang baru saja diputus hari ini, tadi siang tadi, maka batas waktu pengajuan itu adalah 45 hari, dan putusannya itu selambat-lambatnya setelah dicatat BRPK itu adalah 60 hari. Agar implikasinya tidak begitu besar. Nah, ini yang paling krusial tentang dari poin yang ingin saya sampaikan. Kalau putusan tadi dibacakan pada hari ini tanggal 1 Mei dan disebutkan di sana 60 hari dan putusan tersebut sudah dibacakan dan berlaku, maka seharusnya Minerba ini sudah putus itu setidak-tidaknya itu di bulan Februari. Atau kalau menggunakan pendekatan bulan Juli ya dan putusannya putus ya, maka setidak-tidaknya itu di bulan November lalu itu sudah putus. Jadi memang saya masih belum tahu ini bagaimana kelanjutannya karena memang sudah ada putusan MK yang baru yang menyatakan bahwa per hari ini bahwa BRPK itu sejak dicatat maka 60 hari kemudian MK sudah dapat memutus pengujian formil. Artinya juga pengujian formil itu proses pemeriksaan, pembuktian maupun putusannya lebih dahulu dibandingkan pengujian formil. Jadi kalau misalnya ambil contoh MK menerapkan 60 hari itu sejak putusan hari ini dibacakan, lalu pengujian formil itu nanti mendengar ahli pemerintah, misalnya setelah ini ahli pemerintah menyampaikan kesimpulan, lalu dalam waktu yang tidak begitu lama pengujian formil harus diputus lebih dahulu mengenai Undang-Undang Minerba. Karena bisa saja misalnya apabila dikabulkan secara keseluruhan, maka kemudian Undang-Undang Minerba dengan sendirinya membatalkan Undang-Undang Minerba dengan seluruhnya dan Undang-Undang pengujian material menjadi kehilangan relevansinya. Jadi idealnya dengan konstruksi yang baru itu seperti itu. Karena menurut saya pengujian formil yang dilakukan itu mempunyai konsepsi dakwaan yang serius terhadap undang-undang karena apabila dikabulkan memang dibatalkan secara keseluruhan. Sekarang kita melihat bagaimana perkembangan yang terjadi. Sebagaimana diketahui sudah hampir 4 bulan tertunda pengujian Undang-Undang Minerba ini, maka ada beberapa hal yang terdampak atas stalling yang demikian ini. Pertama, selain undang-undang tersebut berlaku dan berlaku konsepsi presumption of constitutionality, di mana selama belum menyatakan inkonstitusional, undang-undang diasumsikan itu konstitusional, maka undang-undang ini berlaku untuk segala ketentuannya. Dan dalam undang-undang ini juga batas waktu IUPK yang kemudian adanya mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar ini menjadi berjalan terus, nggak bisa ada proses tidak ada proses yang kemudian menegaskan konstitusionalitasnya dari aturan ini. Jadi ini juga berdampak bisa menghilangkan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang pemain baru sektor pertambangan. Ini bisa kita lihat dari pasal 83 poin H yang kemudian ditegaskan bahwa mendapatkan perpanjangan yang sifatnya otomatis kalau kemudian memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini yang kemudian dampak yang muncul salah satunya dengan stallingnya pengujian Undang-Undang Minerba. Dan
dan ada banyak sekali. Saya melihatnya misalnya tadi soal perizinan ya, soal perizinan yang kemudian berdampak perpanjangan otomatis. Lalu yang kedua adalah soal persoalan lingkungan. Ada misalnya pasal 1 ayat 28 itu mengatur bahwa wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, laut, ruang dan bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontingen. Dan ini bisa berdampak ya terhadap aktivitas hidup ruang masyarakat, ini bisa masuk ke sana. Karena ada juga pasal-pasal yang akan berdampak dengan besaran luas wilayah hukum pertambangan yang diatur yang baru dalam Undang-Undang Pertambangan ini, sehingga bisa saja itu menjadi dasar kriminalisasi terhadap masyarakat yang kritis atau melawan aktivitas pertambangan saat ini. Lalu kemudian keistimewaan ya yang kemudian dalam pasal 42 ayat 42A ini yang kemudian dipersoalkan juga, saya rasa di beberapa pemohon ini juga otomatis akan diberikan perpanjangan selama 1 tahun. Setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan, ini menguntungkan beberapa perusahaan dan cenderung oligarkis. Lalu kemudian ada yang saya bilang tadi di awal, ada penghapusan pasal 165. Jadi memang kecenderungan untuk melakukan dekriminalisasi atas beberapa sanksi pidana itu memang berkembang sejak diinisiasinya Undang-Undang Cipta Kerja. Cuma yang menjadi persoalan yang kerap kali muncul adalah ketika dekriminalisasi dalam undang-undang administratif itu dilakukan, politik hukum pidananya harus jelas. Apakah dasar politik hukum pidananya? Kalau tidak ada politik hukum pidana yang jelas, maka pasal 165 ini kehilangan fondasi pijakan tersebut, yang cenderung malah membuka aspek yang cenderung koruptif. Nah, dengan ini menjadi persoalan yang krusial. Kalau kemudian pengujian Undang-Undang Minerba ini tidak segera diputus, yang akan berdampak kepada semakin meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang akibat proses dekriminalisasi di Undang-Undang Minerba ini, khususnya misalnya pasal 165. Selain itu, misalnya ialah dalam pasal 169 ini yang kerap kali diperbincangkan ya, karena pengusaha tambang khususnya yang terkait dengan KK maupun PKP2B ini bisa melakukan jaminan ya tanpa ada pelelangan. Ini yang waduh, ini oligarki sekali, ini menunjukkan bahwa undang-undang ini sama seperti undang-undang lainnya, ada kepentingan yang hendak ditutupi, yang kemudian biasa kita kenal dengan istilah state captures ya. Jadi disandera ketentuan peraturan perundang-undangan oleh beberapa kelompok yang oligarkis, sehingga di dalam beberapa pengujian material ini juga mempersoalkan hal ini. Dan di saat yang bersamaan tidak ada kewajiban reklamasi di bekas galian tambang yang muncul dari Undang-Undang 3 tahun 2020, tidak begitu tegas, dan ini perlu mendapatkan perhatian akibat dari pengujian Undang-Undang Minerba yang saat ini belum selesai. Hal ini yang kemudian perlu mendapat perhatian, dan saya sih tetap berasumsi mungkin dalam waktu dekat, seharusnya dalam waktu seminggu ataupun 2 minggu ke depan sudah ada panggilan sidang untuk mendengar keterangan ahli dari pemerintah ataupun DPR agar proses uji minerba ini bisa selesai lebih cepat, karena ini menyangkut persoalan banyak hal, khususnya adalah prosedur pembentukan perundang-undangan ini perlu ditegaskan, apakah memang benar seperti ini. Kalau tidak, ini menjadi konvensi kebiasaan yang absurd yang akan diulang-ulang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah persoalan tambang kita ini yang kemudian ini nggak tegas-tegas selesai, belok-belok ini sesuai dengan kepentingan ekosistem ekonomi, bisnis yang kemudian lebih diutamakan. Dan yang ketiga adalah persoalan kepastian hukum. Ini menjadi hal yang krusial, karena juga di saat yang bersamaan Undang-Undang Minerba ini akan berdampak ke banyak hal, termasuk juga karena masih masuk ke pengadilan, maka otomatis terlepas perusahaan tersebut diuntungkan atas akibat undang-undang tersebut, tapi kita tidak pernah tahu apa yang diputus oleh MK dalam konteks ini, karena bisa saja terjadi apa yang pernah dilakukan MK dalam
hal undang-undang sebelumnya. Saya tetap berasumsi positif, berprasangka baik bahwa MK dapat memutus ini sebaik-baik dan seadil-adilnya. Demikian hal ini saya sampaikan. Bila bisa berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.